Ini Realme Narzo 50 5G. Ya, memang sih saya akui smartphone ini tuh sudah keluaran mungkin ya hampir 2 bulan ya. Kenapa saya baru bahas sekarang? Ya, adalah sesuatu kejadian yang dalam arti saya dalam keadaan duka ya. Jadi ini baru sempat saya bahas dan selama itu juga smartphone ini lumayan sering loh saya gunakan. Jadi ya bisa saya bilang ya untuk di video kali ini saya akan membahas Realme Narzo 50 5G berdasarkan penggunaan saya selama 1 bulan lebih. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, tiada pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa juga menekan tombol like. Salah satu ciri khas dari Realme Narzo series ya, di mana smartphone tersebut pasti mengandalkan yang namanya performa. Maka dari itu ya, ini Realme Narzo 50 5G menjadi smartphone pertama di Indonesia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810. Nah, chipset tersebut dipadu yang namanya CPU-nya octa-core serta RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Selama 1 bulan lebih penggunaan, smartphone ini sudah saya install banyak game. Ada 9 beserta aplikasi-aplikasi pendukung yang biasanya yang sering saya gunakan. Seperti ada VN, TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tidak ada keluhan sih selama saya menggunakan smartphone ini ya. 9 game yang saya install di smartphone ini hanya Genshin Impact yang tidak saya mainkan. Sebenarnya sih saya install 9 game itu tujuannya ingin membuat video gaming test ya, tapi karena ada kejadian yang tidak saya inginkan, maka video tersebut tidak jadi saya buat ya. Selebihnya nih ya, main game lainnya terbilang lancar dan nyaman. Seperti main game Mobile Legends bisa saya mainkan dengan lancar pada pengaturan grafik high, refresh rate-nya itu super ya. Demikian sama halnya saat saya mainkan eFootball pada pengaturan grafik high dan frame rate-nya itu 60 frame per second. Pernah juga sesekali iseng coba nih main PUBG. Game tersebut dapat dimainkan pada pengaturan grafik dan frame rate-nya itu high. Tapi kalau saya main game ini tetap pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya itu ultra. Mungkin ini ya, ada peran dari ekspansi RAM hingga 5 GB sehingga segala aplikasi saya buka termasuk bermain game masih terasa lancar. Mungkin ya ada satu bagian dari smartphone ini yang membuat orang tuh enggan membeli Realme Narzo 50 5G, yaitu pada kehadiran slot SIM tray hanya 2 slot saja, di mana di situ kamu harus memilih mau menggunakan satu SIM card bersamaan dengan satu micro SD atau 2 nano SIM card tanpa micro SD. Ya sebenarnya sih kalau penggunaan saya pribadi dengan internal storage 128 GB itu sudah lebih dari cukup. Kenyamanan bermain game dilengkapi game focus mode yang bisa dipilih melalui swipe pojok kiri atas layar. Akan muncul bar yang berisikan banyak pilihan. Saat game focus mode diaktifkan, kamu akan terbebas dari yang namanya notifikasi dan adanya juga peningkatan performa. Kenyamanan menggunakan smartphone ini berlanjut saya temukan dari sisi visual. Layar dengan model diodrop seluas 6,6 inch terlihat lapang. Dipadu panel IPS LCD dan resolusi Full HD Plus ini mampu memberikan tampilan dengan warnanya itu tidak terlihat pucat dan tajam. Jadi ini jelas memberikan kenyamanan dari sisi visual. Refresh rate 90 Hz memberikan tampilnya itu terlihat halus saat saya hanya sekedar swipe saat buka sosial media atau hanya membaca berita. Respon sentuh layar selama penggunaan tidak ada yang saya keluhkan. Mengenai tampilan antarmuka, Realme UI 3.0 berbasis Android 12 saya suka. Tampilannya tidak terlihat kaku, bahkan pengguna itu diberikan opsi untuk merubah wallpaper, icon quick setting, hingga merubah font sesuai keinginan pengguna.
Fitur-fitur lainnya seperti dark mode, eye convert, screen color mode, hingga screen play yang berguna bagi mereka yang tidak suka tampilan notch bisa ditemukan. Realme Narzo 50 5G ini membawa desain bodinya ini terbilang beda ya. Khususnya nih buat kamu yang selama ini menggunakan smartphone dengan desain ataupun finishing pada framenya ini ada lekukan ya. Saat kamu menggunakan smartphone ini benar-benar memberikan kesan yang sangat berbeda saat digenggam. Alasannya pada finishing datar pada frame. Selain itu, kesan solidnya juga masih terasa. Desain back cover juga terlihat menarik. Jika hanya dilihat tuh seperti berbahan kaca. Aslinya sih bermaterial plastik polikarbonat. Tapi ya saran saya kalau kamu menggunakan smartphone ini tetap deh harus menggunakan yang namanya softcase yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Tujuannya ya supaya tidak sering-sering mengelap ataupun membersihkan back cover serta melindungi smartphone bila tidak sengaja terjatuh. Pada back cover akan menemukan modul kotak memanjang ke bawah untuk menempatkan dua buah kamera dan dua LED flash. Sayangnya nih ya, Realme tidak memberikan lensa ultrawide untuk menemani lensa utama beresolusi 48 megapiksel. Fitur-fitur kamera yang dibawa terbilang banyak, mulai dari portrait yang bisa diatur tingkatan bokehnya, ada juga pro mode naik yang bisa digunakan pada kamera depan, dan ada juga mode street yang berisikan filter. Untuk hasil fotonya sih memang bukan yang terbaik ya di harga kelas 3 jutaan, tapi ini sudah terbilang cukup bagus lah ya, dengan warnanya itu tidak terlihat pucat, dengan detailnya cukup dapat pada kondisi cahaya berlimpah. Untuk foto pada kondisi cahaya seadanya ya masih terlihat bagus, dengan warnanya itu tidak pudar, sudah pasti detailnya hilang. Beda halnya untuk hasil foto di kondisi malam hari. Buat saya sih ini bukan yang terbaik ya untuk smartphone di kelas 3 jutaan, dan ini juga tidak bisa saya masukkan di poin kekurangan. Karena sekali lagi saya ulang ya, Realme Narzo series ini dikhususkan pada bagian performa. Ya, seperti ini dia hasil perekaman video dari kamera belakang Realme Narzo 50 5G ya. Resolusi mentoknya hanya Full HD saja. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depan ya, Realme Narzo 50 5G, dimana resolusinya mentok ya di Full HD. Nah, sebelum merekam video baik dari kamera depan maupun belakang, kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter. Nah, kalau filter diaktifkan, itu resolusinya tetap mentok bisa Full HD, tapi ada yang namanya retouch ya. Kalau itu diaktifkan, resolusi perekamannya mentok hanya HD 720p saja. Ya. Mengenai daya tahan baterai berkapasitas 5000 mAh, penggunaan saya sih masih bisa diandalkan ya. Penggunaan saya memainkan game Mobile Legends 1 match ya sekitar 19 hingga 20 menit, kapasitas baterainya itu berkurang 9 hingga 10%. Sementara buka sosial media kisaran 20 menitan, kapasitas baterainya itu berkurang 5%. Yang artinya kalau penggunaan santai saya, smartphone ini tuh bisa bertahan dari pagi hingga malam hari. Sebelum menjelang tidur lah ya, ini masih bertahan. Nah, bagusnya juga nih ya kalau di tengah hari kapasitas baterai sudah habis karena saya kelupaan yang namanya mengisi baterai sebelum tidur, ya saya juga nggak perlu khawatir karena Realme Narzo 50 5G sudah dilengkapi pengisian cepat Dart Charge 33 watt yang dimana itu mampu mengisi baterai dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu selama 1 jam lebih sedikit saja. Sekarang masuk kesimpulan. Ini harga jualnya itu di 3,2 jutaan. Bahkan kalau kamu bisa beli saat promo, ini harga jualnya lebih murah, yaitu 3 hingga 3,1 jutaan. Ya, info tersebut saya dapatkan melalui official store Realme ya. Dengan harga segitu menurut saya nih ya,
setelah saya menggunakan smartphone ini selama 1 bulan lebih, Realme Narzo 50 5G membawa perubahan serta keunggulan yang terbilang penting. Yang pertama itu desainnya benar-benar berbeda, tapi tetap memberikan kenyamanan saat digunakan. Lalu layarnya ini benar-benar nyaman dari sisi visual, daya tahan baterainya bisa diandalkan dan sudah didukung pengisian daya cepat 33 watt, lalu ada NFC dan sudah support 5G pastinya. Dan yang paling penting, performa dari MediaTek Dimensity 810 terbilang bisa diandalkan. Nah, mengenai kameranya ini masih saya maklumi, bukan menjadi poin kekurangan ya. Saya tekankan sekali lagi. Nah, apakah smartphone ini layak dibeli? Ya, walaupun banyak smartphone dari brand lain di harga yang sama, menurut saya pribadi Realme Narzo 50 5G menjadi smartphone layak untuk dibeli. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Like ya jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.